هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Jazakallah khair, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk untuk mengetahui kebenaran dan membimbing untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Tidak sedikit orang yang tahu kebenaran tapi hatinya tidak digerakkan untuk mengikuti dan mengamalkan. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ma'asyil muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sampai ke pembahasan tentang talak dari sisi jumlahnya. Berapa bilangan yang orang bisa menceraikan istrinya? Ini masalah sangat penting sekali ya. Dikarenakan banyak orang menikah, dia nggak belajar fiqhun nikah wala fiqhut talak. Padahal proses pernikahannya memakan waktu yang cukup panjang. Dari sejak dia mencari calon istri sampai kemudian dia nazar, lalu khitbah, lalu akad, lalu walimah. Tapi dengan satu kata, proses yang panjang itu jadi bubar semuanya. Ketika dia menyesal, ternyata nggak ada guna penyesalan, karena istrinya tidak bisa dirujuk kembali. Bilangan talak yang Allah berikan kepada setiap orang, dia sudah habiskan. Nggak ada kesempatan untuk kembali. Maka ahibati fillah, janganlah kita melangkah kecuali setelah kita belajar. Keputusan-keputusan yang diambil karena emosi sesaat biasanya akan menjadi penyesalan yang tanpa batas. Seorang yang memaksa untuk tidak bersabar, maka dia dipaksa untuk bersabar selamanya nanti. Di sini bicara talak dengan satu ucapan, seperti saya menceraikan kamu, kamu saya pisah, kamu diceraikan, dengan satu kata. Kondisi wanita yang dicerai itu ada dua. Kondisi pertama, talaqu ghairil madkhuli biha talqatan wahidah, menceraikan istri yang belum dikumpuli. Menceraikan istri yang belum dikumpuli. Mungkin menurut sebagian orang saat ini, hal ini kok aneh ya, gimana dia menceraikan istri belum dikumpuli. Seorang yang menikah boleh jadi memang dia baru akad saja, kemudian ada kesepakatan di antara kedua orang tua, ya ini hanya akad ya,
nanti kumpulnya tahun depan. Khususnya mahasiswa nih. Kadangkala dia nggak punya fulus, tapi dia sudah ngebet mau nikah, maka dia ngomong sama orang tua, udah yang penting akad. Jadi anak bisa telepon-teleponan, bisa WA-WA-an, bisa video call tanpa dosa. Karena sudah istrinya, sudah sah istrinya. Orang tua mengatakan nanti baru boleh kumpul kalau sudah walimah. Dalam proses ini nunggu walimah, ternyata istrinya diceraikan. Bagaimana hukumnya? Ketika dia menceraikan istri yang belum dia kumpuli. Disebutkan di sini, "Idza talaqa ar-rajulu imra'atahu ghairal madkhuli biha talqatan wahida falaysa 'alaiha 'iddah." Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan satu perceraian yang belum dikumpuli tadi, maka yang diceraikan ini nggak ada iddahnya. Jadi diceraikan hari ini juga boleh menikah. Nggak ada iddahnya. Wala tahillu lahu illa bi'aqdin jadid. Dan istrinya yang diceraikan ini nggak bisa dirujuk. Karena dia sudah terpisah dengan perpisahan yang dikatakan bainunah as-sughra ya. Nggak bisa dia balik ke istrinya kecuali dengan akad baru. Jadi dia datang melamar istrinya lagi. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikannya. Jadi nggak bisa menceraikan perempuan yang belum dinikahi. Umpamanya antum masih melamar fulana, belum nikah, sudah saya ceraikan dia. Loh, nikah aja belum antum sudah ceraikan. Iya, kalau saya menikah sama dia, saya ceraikan dia. Menikah belum. Jadi nggak bisa. Seorang menceraikan wanita yang belum dinikahi itu tidak bisa. Allah katakan thumma talaqtumuhunna. Kemudian jadi terjadi proses pernikahan, kemudian kalian menceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Sebelum kumpul sama mereka, apa kata Allah? Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddun, enggak ada iddahnya. Jadi mereka enggak perlu menunggu. Dan perempuan itu enggak bisa dirujuk lagi sama suaminya yang menceraikan dia. Kata Allah, famatti'uhunna, kalian kasih mut'ah dia. Subhanallah, Islam itu agama yang indah ya. Hadiah buat perempuan itu. Kadang-kala perempuan ini sudah berharap banyak sama antum ya. Sudah merajut mimpi sama antum, walaupun belum dikumpuli sama antum. Tapi sudah dinikahin, dia berpikir Masya Allah tahun ini atau habis hajian suamiku lulus dari STDI, insya Allah aku akan walimah dan dia akan kumpul sama aku. Tahu-tahu nih laki-laki nemu perempuan lain. Boleh jadi ditawari perempuan lain yang lebih Masya Allah, lalu dia menceraikan. Apa kata Allah? Famatti'uhunna. Tuh, kalau kalian menceraikan istri yang belum dukhul, kasihlah hadiah dia, kasih mobil dia umpamanya. Kalau antum punya fulus, ana minta maaf karena kayaknya ana ceraikan nanti umpamanya. Wasarrihuhunna sarahan jamil. Berpisahlah kalian dengan mereka dengan perceraian yang jamil jemaah, yang indah jemaah, yang enggak pakai berantem, enggak pakai menjelek-jelekkan, enggak pakai mengungkit-ungkit, sudah. Memang kalian pisah baik-baik gitu. Enggak, memang na'udzubillah dari keluarga itu Zat, bukan keluarga baik-baik. Enggak perlu gitu loh.
Antum udah pisah baik-baik. Sampaikan kayaknya kita memang nggak jodoh gitu. Tapi kan kadang-kala mulai enggak, memang ana baru tahu kalau keluarga itu ternyata apa istilahnya toksik. Ya. Hah? Toksik ya mereka ini macam-macam, atau keluarga matre, keluarga ini mulai dia ungkit. Jangan, kata Allah. Allah kasih tahu kita wasarrihuhunna sarahan jamila, yang jamil. Dan juga ada ijma dari para ulama ya tentang masalah ini. Taib. Kemudian ada pembahasan tentang bagaimana kalau perempuan itu yang belum dikumpuli tapi diceraikan 3. Tadi kan menceraikan 1 kali aja, aku ceraikan engkau. Tapi kalau dia menceraikan 3 kali, aku ceraikan engkau 3. Atau dia mengatakan aku ceraikan engkau, kemudian aku ceraikan engkau, kemudian aku ceraikan engkau. Atau aku ceraikan engkau dan aku ceraikan engkau dan aku ceraikan engkau. Ini belum dikumpuli gitu. Apakah perempuan ini kemudian nggak bisa dinikahi lagi? Karena kita tahu kalau diceraikan 3, nggak mungkin dia bisa melamar perempuan ini kecuali perempuan ini menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, kemudian dia diceraikan, baru antum boleh melamar dia. Padahal antum belum pernah ngumpulin dia. Tapi disebutkan di sini ada beberapa sub pembahasan. At-talaq bi thalathat tatliqatin bi lafdhin wahidin. Apabila menceraikan perempuan yang belum dikumpulin dengan 3 perceraian tapi lafadznya 1. Aku ceraikan engkau 3. Aku ceraikan engkau 3. Atau aku ceraikan engkau 1000. Kan kita udah bahas ya, bahwa saya menceraikan istri dalam kondisi emosi dan marah tetap menurut jumhur ulama, dan itu pendapat yang kuat, hukum cerainya berlaku. Karena kadangkala kita ini mencari-cari fatwa agar cerai itu tidak jatuh. Contohnya nih, antum menceraikan istri antum dalam kondisi marah. Kemudian antum datang ke seorang ustadz, tanya, "Ustadz, ana menceraikan istri ana dalam kondisi marah, Ustaz." Antum kan nggak paham tentang hukum. Lalu Ustadz ini mengatakan, udah jatuh cerainya. Sudah. Antum kemudian rujuk kembali. Kemudian proses perjalanan rumah tangga dijalani, tahu-tahu 2 tahun kemudian antum marah lagi. Antum ceraikan dia. Lalu antum cari ustadz lain. Ustadz, ana menceraikan istri ana dalam kondisi marah. Enggak jatuh. Oh, berarti yang dulu itu enggak jatuh, Ustadz ya? Jatuh. Jadi ketika seorang muqallid, seorang bertanya kepada syekh, kemudian dia mendapatkan fatwa dan dia jalankan fatwanya, nggak bisa fatwanya ini kemudian antum apa istilahnya, antum hapuskan gitu. Antum kan dulu berkeyakinan bahwa saya talaknya jatuh, kemudian antum mengatakan, oh enggak, ternyata kata Ustadz Fulan ini enggak jatuh. Atau setelah antum ceraikan dia 3, lalu antum datang lagi ke Ustadz, mana Ustadz, ana ceraikan istri anak pertama itu dalam kondisi marah Ustadz, kemudian dia juga haid. Datang lagi, terus anak pernah tanya Ustadz, katanya jatuh. Kemudian anak pernah nyeraikan lagi yang kedua, katanya jatuh. Sekarang ketiga kali ya Ustadz, gimana menurut Ustadz? Enggak jatuh.
padahal antum sudah menjalankan konsekuensi hukumnya, itu jatuh. Jangan. Maka nggak boleh kita cari-cari untuk merubah fatwa yang sudah kita jalankan, karena antum memang mukallid, antum nggak paham tentang hukum, dan antum mendapatkan ustadz yang menyampaikan fatwa itu, dan fatwa itu mu'tabar, bahkan itu pendapat jumhur ulama seperti itu. Tapi bagaimana menceraikan seorang wanita yang belum dikumpulin dengan cerai 3 tapi lafadznya 1, anti talik salasan, aku ceraikan engkau 3. Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhurul ulama ya, kesepakatan dari 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan itu pendapat sebagian dari salafus saleh dan pendapat kebanyakan para ulama, bahwasanya apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya yang belum dikumpuli 3 dengan kalimat, dengan 1 kalimat, dengan tadi mengatakan aku ceraikan engkau 3, maka jatuh 3. Jadi perempuan ini nggak bisa dikumpuli, sudah nggak bisa antum lamar lagi dia, kecuali dia menikah dengan orang lain. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Mereka mengatakan bahwasanya li'annaha kalimatun wahida jama'at salat, dia itu 1 kata dan mengumpulkan 3 cerai. Berbeda dengan kalau mengatakan dan atau kemudian, beda hukumnya. Dan yang menjadi dalih juga atau alasan juga, li'anna nikah milkun yasihu izalatuhu mutafarriqan fasaha mujtami'an. Karena nikah ini salah satu bentuk kepemilikan. Seorang suami memiliki istrinya, dia bisa menghilangkannya secara berkala, 1, 2, kemudian 3, dan dia bisa juga menghilangkan kepemilikannya langsung, 3 langsung. Pendapat yang kedua, enggak, ini jatuhnya cuma 1, dan ini pendapat sebagian dari salafus saleh, dan pendapat ini nanti akan berulang, karena yang berpendapat ini pokoknya talak yang 3 dalam 1 majelis itu jatuhnya 1. Itu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan Ibnul Qayyim, dan As-San'ani, dan Asy-Syaukani, dan mungkin kalau antum membaca fatwa Syekh bin Baz rahimahullah dan fatwa Syekh bin Utsaimin, mereka termasuk yang menguatkan pendapat bahwa talak 3 dalam 1 majelis, baik itu dengan ucapan tadi aku ceraikan engkau 3, atau aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, pokoknya kalau 1 majelis menurut mereka jatuhnya 1. Apa dalilnya? Pendapat yang kedua ini, firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi, di surat At-Talaq ayat 1 ya, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan dia di masa iddah mereka. Orang ketika menceraikan istrinya yang kedua, kan dia mengatakan aku ceraikan engkau 3. Ketika dia yang kedua dan ketiga itu tidak di masa iddahnya, dia belum masa iddah sama sekali sudah diceraikan sama itu. Seharusnya 1, kemudian dia masuk ke masa iddah, kemudian nanti rujuk, kemudian diceraikan lagi, kemudian dia di masa iddah, kemudian dirujuk, baru cerai lagi gitu. Nggak bisa sekaligus gitu. Dan ini termasuk amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian dalil yang akan kita dengar berulang kali ya dalam pembahasan ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas,
kana talaq fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar talaqus thalath wahidatan. Dulu perceraian ini di masa Rasulullah SAW dan di masa Abu Bakar, dan 2 tahun dari masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cerai 3 itu dianggap 1. Ada sejarah ini jemaah. Jadi di masa Nabi SAW ditambah masa Abu Bakar 2 tahun setengah, ditambah 2 tahun dari khilafah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah berapa tahun jemaah? Nah, berapa tahun? Umar bin Khattab menjadi khalifah berapa tahun? Fadhalu syabab. Nah, berapa tahun? 10 tahun ya. 10 tahun menjadi khalifah radhiyallahu taala anhu. Jadi di masa itu 2 tahun di masa pemerintahan Umar bin Khattab, talak 3 dianggap 1. Faqala Umar bin Khattab, Umar melihat orang-orang sudah berubah tradisi dan budayanya. Mereka sudah bermudah-mudahan menceraikan istrinya 3. Marah, aku ceraikan engkau 3. Talak 3 sudah. Sana engkau balik, tak usah ketemu lagi sama aku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, innan nas qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana. Orang-orang ini telah tergesa-gesa dalam perkara yang pada mereka memiliki waktu yang cukup ya. Mereka memiliki sesuatu yang seharusnya membuat mereka nggak tergesa-gesa. Tadi namanya cerai itu ya cerai, kemudian rujuk, kemudian cerai, kemudian rujuk, kemudian cerai. Ada kesempatan yang diberikan syariat, tapi mereka terburu-buru mau pisah langsung, nggak mau nunggu. Sudah cerai 3 sudah gitu. Maka kata Umar bin Khattab, falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Kalau kita jalankan konsekuensinya buat mereka, artinya 3. Engkau kan maunya 3 kan? Engkau ketika ngomong itu maunya 3, ya sudah 3. Karena engkau maunya 3. Maka sama Umar akhirnya hal itu diperlakukan. Yang berpendapat bahwasanya talak 3 itu jatuhnya 1, mereka berpendapat Umar ini berijtihad dalam rangka maslahat umatnya. Itu salah satu bentuk siasat Umar untuk memperbaiki masyarakat. Jadi hukum asalnya sebenarnya talak 3 1. Nah, syukran. Allah barakallah. Iya. Ini menurut pendapat yang mengatakan 3 1 jamaah. Tapi yang berpendapat 3 itu 3, enggak kata mereka. Umar itu melihat memang terjadi pergeseran budaya dan kondisi masyarakat. Dulu mereka mengatakan 3 itu untuk menegaskan bahwasanya aku menceraikanmu gitu loh. Bukan dia ingin menceraikan istrinya 3. Tapi kalau sekarang enggak. Orang-orang memang benar-benar mau cerai 3 gitu loh. Jadi mereka berpendapat ini bukan perubahan hukum, enggak. Jadi memang mengembalikan kepada hukum asal sebenarnya. Kalau dulunya mereka menceraikan 3 itu untuk memastikan bahwa dia menceraikan istri. Kalau sekarang memang benar-benar dia mau cerai 3 masyarakat itu. Tadi terburu-buru mereka.
terburu-buru mampu usia 3. Kalau dulu bukan. Nah, mim babit ta'kid, untuk menegaskan kalau aku menceraikan engkau. Aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau. 3 apa 1? 1 kali ngomong jawab. Baik. Ini menurut pendapat yang mengatakan 3, yaitu 3. Karena memang dia bukan menegaskan. Dia benar-benar memang ingin cerai 3. Maka hati-hati. Baik, kemudian yang menjadi alasan juga yang berpendapat bahwa 3 itu 1, dikatakan kalau dikatakan kepada seseorang, sabbih marratain, bertasbihlah engkau 2 kali. Bertasbihlah engkau 2 kali. Kan Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali kan. Au sabbih thalatha marrat, atau dikatakan kepada dia bertasbihlah engkau 3 kali, atau bertasbihlah engkau 100 kali. Fala budda an yaqul, maka dia harus mengatakan subhanallah, subhanallah sampai jumlah yang diinginkan itu terpenuhi. Tapi kalau dia kemudian mengatakan subhanallah 100 kali, apakah jadi 100 kali? Ya enggak, tetap sekali. Karena antum mengatakan subhanallah sekali aja gitu. Jadi ini yang berpendapat bahwasanya menceraikan istri yang belum dikumpulin dengan 1 kata cerai yang dikatakan kemudian 3, itu jatuhnya 3 menurut jumhur ulama, tapi menurut sebagian ulama jatuhnya 1. Jadi kalau dikatakan aku menceraikan engkau 3 kali, maka jatuhnya 3 menurut jumhur ulama jamaah, dan menurut sebagian ulama jatuhnya 1. Taib. Itu kalau dia menceraikan istrinya dengan ucapan aku ceraikan engkau 3 kali. Bagaimana kalau ucapannya aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau? Ucapannya seperti, ucapannya diulang-ulang. Anti taliq, anti taliq, anti taliq. Atau dia mengatakan anti taliqun taliqun taliq, engkau aku ceraikan cerai cerai, cerai 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 cerai. Kadang-kadang kalau sudah sakit hati kan cerai cerai cerai. Kalau ucapannya seperti ini, maka menurut jumhur ulama lam yaqa illa talqatun wahidah, 1 yang jatuh. Loh kok iso? Karena perempuan ini dengan ucapan cerai yang pertama, dia sudah bukan istri antum. Kan ini perempuan yang belum dikumpuli. Ini perempuan istri yang belum dikumpuli. Ketika antum menceraikan aku ceraikan engkau, sudah jatuh cerai. Bisa diceraikan lagi? Enggak bisa, udah. Dia sudah terpisah dari engkau. Engkau harus nikahin dia baru, rujuk nggak boleh. Maka menurut jumhur ulama, kalau perempuan yang belum dikumpulin, suaminya mengatakan aku ceraikan engkau 3 kali, maka menurut jumhur jatuh 3. Tapi kalau ucapannya diulang-ulangi, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, jatuhnya 1. Karena dengan ucapan cerai yang pertama, perempuan ini sudah bukan istrinya lagi. Ini bedanya jamaah. Tayyibah. Bagaimana kalau menceraikan istri diulang-ulang tapi dengan kalimat, dengan kata sambung? Tadi kan nggak ada kata sambungnya. Dikatakan aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau. Atau aku ceraikan engkau, cerai, cerai, cerai. Ini nggak ada kata sambungnya. Kalau pakai kata sambung, subhanallah jamaah. Jadi kenapa tidak boleh memberikan fatwa kecuali orang yang alim jamaah? Bahkan para masyayikh
Itu kalau sudah urusan cerai, sebagian mereka tanyakan kepada yang lain. Takut dia. Karena boleh jadi dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Kalau dia katakan jatuh 3, padahal nggak jatuh 3 sebenarnya. Ini kan nggak bisa kumpul lagi. Kalau dia mengatakan enggak, belum jatuh cerai, padahal sudah jatuh cerai. Maka sebagian ulama itu berhati-hati dalam urusan talak. Maka kalau antum ditanya dan antum ragu, antum katakan tanya kepada yang lain. Oh Ustaz, ini masalahnya penting Ustaz, butuh jawaban sekarang. Naam, ana nggak tahu. Masa Ustaz nggak tahu? Iya nggak tahu. Masa dipaksa suruh tahu aja, memang nggak tahu. Kita kan kadang-kadang malu kalau ngomong nggak tahu. Semua dijawab. Enggak, kalau tuh nggak tahu katakan la adri. Kalau kepingin lebih keren lagi, lebih keren dikit, wallahu a'lam. Padahal nggak tahu sebenarnya untuk jemaah. Iya katakan nggak tahu. Ini lihat, bagaimana kalau tadi suami menceraikan istrinya dengan kalimat yang diulang-ulang dengan kata sambung. Dia mengatakan, aku ceraikan engkau, kemudian aku ceraikan engkau. Atau aku ceraikan engkau dan aku ceraikan engkau dan aku ceraikan kamu. Maka di sini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, jatuh 3. Kalau tadi jumhur ulama mengatakan jatuh 1, karena dengan mengatakan aku ceraikan engkau, dia sudah terpisah dengan kalimat yang pertama. Kalau ini kalimat kata sambungnya ini gimana posisinya? Mereka mengatakan jatuh 3, dan ini madhab Malikiyah, ya, madhab Hanabila, dan pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang lalu. Kenapa? Karena kata-kata waw tadi, wawul ataf ini, aku ceraikan engkau dan aku ceraikan engkau, ini tidak menunjukkan tertib, tapi menunjukkan dikumpulkannya 3 cerai sama dia. Aku ceraikan 3 maksudnya gitu. Sedangkan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan enggak, tetap jatuhnya 1. Taib, selesai ini pembahasan. Taib, bagaimana menceraikan istri yang sudah dikumpuli dengan 3 kalimat cerai yang diulang-ulangi. Jadi ingat, at-talaq bi thalath tatliqat bi alfadhin mutakarrir. Menceraikan istri 3 kali dengan kalimat yang diulang-ulang tadi. Seperti mengatakan tadi, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau. Maka 4 mazhab sepakat jatuh 3 jam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa cerai di masa Rasulullah SAW dan di masa Abu Bakar dan 2 tahun di masa pemerintahan Umar bin Khattab, tolak 3 itu dianggap 1. Kemudian Umar mengatakan, kita melihat nih orang-orang tergesa-gesa untuk urusan yang padahal mereka punya kesempatan lebih panjang dari itu, tapi mereka ingin cepat langsung pisah gitu. Kalau kita jalankan yang mereka inginkan, ya kita jalankan sudah. Ingat, dulu mereka itu ingin menekankan, bukan ingin menceraikan 3. Tapi sekarang orang itu memang kepingin cerai 3 gitu. Maka hukumnya 3 sudah. Maka itu yang menjadi dalil Umar di mana menjalankan. Di sini para ulama menyebutkan fanafadahu Umar, maka Umar membuat keputusan ini dan keputusan ini dijalankan. Maka hal itu merupakan ikhbaran an ikhtilafi adatin nas. Umar ketika mengatakan itu sedang menyampaikan kepada masyarakat tentang perubahan budaya masyarakat. Masyarakatnya berubah, bukan perubahan hukum untuk satu masalah. Ini menurut pendapat jumhur ulama,
bahwa yang dilakukan Umar itu bukan merubah hukum. Kok bisa berubah hukumnya? Enggak. Tapi yang berubah itu adalah budaya masyarakat. Kalau dulu masyarakat enggak, dia ketika mengatakan aku ceraikan engkau 3, atau aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, maksudnya itu hanya untuk penekanan aja. Tapi kalau sekarang enggak, memang dia enggak mau lagi sama istrinya, sudah, maka sudah, memang hukumnya 3 gitu. Jatuh 3. Ini menurut jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua tadi sudah disebutkan, bahwasanya jatuh 1. Dan ini pendapat sebagian dari salafus saleh. Kalau dikatakan pendapat siapa? Pendapatnya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Mas'ud. Riwayat Ali sama Ibnu Mas'ud ini ya 2. Ada yang mengatakan 1-3 atau 3-1 atau 3 dianggap 3. Dan ada beberapa pendapat dari kalangan tabi'in. Dan subhanallah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan walaupun yang berpendapat dengan pendapat ini sedikit, kata dia, tapi itu yang benar, kata beliau. Tolak 3 dalam satu majelis dianggap 1. Tapi kita perlu berhati-hati jemaah, karena jumhur ulama sepakat. Kalau antum tanya sama ulama madhab Syafi'i di Indonesia, jatuh 3. Maka kalau antum ragu, ya udah 3, jangan balik lagi sama istri antum, jangan balik lagi. Nah, kita dengarkan azan dulu, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jemaah, sebelum kita lanjutkan, antum sudah kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Makanya juga kalau di majelis itu berusaha untuk merapat ya, supaya ono konco nih. Kadang-kadang suruh kenalan, mana nggak punya temen anak kanan kiri, kan antum berjauhan. Coba antum kenalan dulu, salaman takon baik konco nih, masya Allah, ahlan wa sahlan. Itu kadang-kadang sak kelompok kumpul jemaah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Tanya namanya, dari mana, apa profesinya. Nah, tapi ada yang nggak punya tonggo, memang hidup sendirian dia. Makanya berusaha merapat sama saudara-saudara antum jemaah. Ingat fadilah orang berjabatan tangan sama saudaranya ketika berjumpa. Artinya tadi seharusnya ketika antum datang itu antum sudah salaman, mendekat mengatakan assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang Islam yang saling berjumpa atau yang berjumpa kemudian mereka berjabatan tangan, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohon. Bayangin fadilahnya jemaah. Antum cuma salaman dosanya rontok. Terus kita nggak mau salaman. Baik. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ini berkaitan dengan apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti talik, kamu saya ceraikan, atau kamu diceraikan. Beliau mengatakan, apabila orang ini mengatakan aradtut taukid, aku ngomong itu hanya untuk menegaskan, bukan mau menceraikan tiga. Dia sejak awal niatnya untuk menegaskan kamu dicerai, rungokno, kamu dicerai gitu. Dia niatnya menegaskan. Kata beliau, wala a'lamu fi hadha khilafan bainal ulama fahiya wahidah. Aku tidak mendapatkan ada khilaf di antara para ulama, itu jatuhnya satu. Ini kembali ke masa Rasul SAW, ke masa Abu Bakar, kedua tahun dalam masa khilafah Umar. Artinya budaya dan tradisi orang pada waktu itu untuk penegasan saja. Tapi kata beliau, kata Syekh Utsaimin, kalau ternyata dia niatnya enggak, aku niat nyeraikan tiga memang, bukan menegaskan, maka ini yang terjadi khilaf. Gimana orang ini niat menceraikan istrinya tiga, jatuh tiga atau satu? Jumhur ulama berpendapat tiga, karena sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah diberlakukan tiga, disebabkan budaya orang yang berganti. Tapi kalau ternyata orang itu tetap maunya penegasan, bukan mau tiga, ya nggak jatuh tiga, jatuhnya satu. Tapi kan kebanyakan orang memang kalau marah niatnya tiga, niatnya tiga. Maka tadi berhati-hati dalam masalah ini. Bagaimana kalau tolak tiga dengan satu kata? Kata disebutkan tiga kali, aku ceraikan kamu tiga kali. Ini sama. Menurut jumhur ulama, mereka sepakat ya jumhur ulama ya,
dalam 4 mazhab ini berpendapat jatuh 3. Mau bahasanya aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan kamu, atau aku ceraikan engkau 3, sama jatuhnya 3. Tapi menurut tadi sebagian ulama jatuhnya 1. Maka hati-hati urusan talak ini jamaah tadi. Banyaklah kalau kita lihat di negeri kita ini, hampir 1/3 dari pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Jadi di 2023 atau 2024 itu di Indonesia ini ada kira-kira ya hampir 1,5 juta pernikahan. Hampir 500.000 yang cerai. Bayangin ya. Dan kebanyakan yang cerai itu anak-anak muda. Bukan orang-orang yang nikah sudah lama, enggak. Kenapa yang nikah lama enggak cerai jemaah? Kenapa? Kok enggak cerai? Yang nikah lama itu suwi kok enggak cerai gitu. Malah yang cerai itu kok yang enom-enom. Karena sing tuwek-tuwek iki si sabar si opo gitu loh. Jadi dia mungkin milih untuk bersabar. Tapi yang muda-muda tadi masih panas jemaah ya. Egonya tinggi dan boleh jadi apa ekspektasi dia itu terlalu tinggi. Dia membayangkan istrinya kayak gini, sang istri membayangkan suaminya kayak gini. Akhirnya ketika nikah, loh kok ruwet dia karena dia suka nonton TikTok ya, nonton drakor, dia lihat ya Allah senengnya, dilihat apa gandengan tangan ini itu, istri melihat suamiku tidak pernah gandeng aku gitu ya. Akhirnya dia mulai ngomong tidak enak sama suaminya ya. Dan banyak tadi standar-standar yang dibuat atau quote-quote yang dibuat oleh ya medsos ini yang dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Karena yang nonton kebanyakan anak muda, akhirnya yang ruwet anak muda. Kalau orang tua Anda, istri yang sudah mungkin berumur lihat suaminya kayak gini, alhamdulillah duwe bojo. Alhamdulillah. Artinya dia walaupun dia lihat suaminya ya banyak tingkat, tapi alhamdulillah sih kena bojoku gitu kan, seperti itu. Tapi ketika dia sudah dirasuki oleh tadi TikTok, Instagram, macam-macam, dia sudah punya standar, dia nggak seperti ini seharusnya suami gitu loh. Enggak, ini suami yang nggak baik. Kayaknya aku kalau cerai sama dia mungkin dapat suami yang lebih baik. Ya Allah, ini suamimu yang kayak gini nih, banyak rondo sing ngenteni. Walaupun kayak gini, maksudnya dia dengan kekurangannya ya seperti itu, ya sudah dijalani. Semua orang kurang jemaah. Dan antum juga sebagai laki-laki, ketika antum banyak melihat ya wanita-wanita di luar sana, ya Allah harim ini penurut ya, harim anak na'udzubillah gitu dia. Dia ngelihat istrinya, ya Allah kayak gini. Akhirnya dia mulai membandingkan, lalu dia berpisah sama istri. Dia nikah lagi. Apakah ketika dia nikah dia akan mendapatkan apa yang dia lihat di TikTok, di Instagram, di short? Enggak juga. Hidup ini ujian jemaah. Maka tolong arahan-arahan dari Allah itu didengarkan. Dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik, yang penuh penghargaan, penghormatan. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau kalian benci sama mereka? Karena sejak zaman dulu perempuan itu kayak gitu. Oh enggak usah, lain. Dulu perempuan lurus-lurus, sekarang banyak bengkok. Dari dulu bengkok. Dari zamannya Hawa sampai kemudian sekarang semuanya bengkok. Jadi antum jangan berpikir beda, enggak, sama. Makanya kata Allah, kalau kalian benci sama mereka, kalian ceraikan. Tidak. Allah nyuruh para laki-laki sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira.
Dan boleh jadi yang kalian benci itu di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Dan buat para perempuan ya, jangan suka garai. Apa bahasa Indonesia yang garai itu coba? Mancing ya, memancing suaminya. Jangan suka memancing suami. Memang ada perbedaan ya, perbedaan karakter laki-laki dengan wanita. Laki-laki itu menggunakan akalnya. Logikanya dia pakai. Ketika dia ribut sama istrinya, dia butuh waktu untuk membuat keputusan. Mau dilanjutkan atau diputuskan di sini. Maka dia biasanya pergi ya, diem. Dia mikir sebenarnya. Perempuan enggak. Dia ingin keputusannya saat itu. Ketika suaminya keluar, Mas, mau kemana? Mari no disini. Selesaikan dulu ini. Gimana rumah tangga gitu? Kita suaminya, enggak, Anda mau mikir? Enggak, Anak mikir-mikir. Enggak ada mikir-mikir. Dia memang enggak mikir. Tuh karena perempuan ini enggak mikir, dia minta suaminya enggak mikir juga. Maka jangan mau, dan para laki jangan mau dipancing. Sudah ceraikan aku. Lalu suami mengatakan, iya, aku ceraikan engkau. Jangan 1, 3. Ini kan garai jamaah. Akhirnya iya, aku ceraikan engkau 1 juta. Bawa pulang sana 1 juta itu. Enggak, jangan. Tolong perempuan jangan garai suaminya. Mungkin engkau berpikir tadi dengan ada dunia maya sekarang, berpikir suaminya ini kok kurang romantis sekarang, ini itu, padahal dia baru saja dapat quote-quote suami yang romantis ya. Suami romantis itu kok datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, bawa oleh-oleh, bawa hadiah, ini itu. Dilihat suaminya, enggak bawa apa-apa, enggak bawa apa-apa suamiku. Akhirnya ribut. Enggak, sudah. Alhamdulillah suamimu pulang. Alhamdulillah. Ada yang suaminya enggak pulang. Artinya ketika orang berpikir suaminya pulang, alhamdulillah, seperti itu. Disyukurin suaminya tadi. Maka dengan cara memandang kepada kelebihannya, tidak memandang kepada kekurangan, insya Allah rumah tangga itu bisa dijaga, jemaah. Bisa dijaga. Taib, ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya. Kalau istri sudah selesai haid, tapi belum mandi besar, bertemu dengan suami sampai si istri klimaks, tapi suami tidak keluar dengan keadaan apa ini jemaah? Coba lihat. Dengan keadaan timba tidak masuk. Oh, keren. Barakallahu fiik. Iya, ini kayak nimba di sumur jemaah. Karena banyak anak muda nggak tahu timba dia. Yang masuk ke sumur, yang tahu buka keran airnya keluar. Mana sekarang ada timba yang pakai gerean itu jemaah. Masya Allah, ini perempuan yang baik ya. Barakallahu fiik. Dia mengatakan dengan keadaan timba tidak masuk ke dalam sumur. Dan terjadi karena kefakiran ilmu. Pertama, bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya selama sejatinya seorang laki-laki itu boleh bersenang-senang sama istrinya ketika dia haid, tapi dengan catatan tidak di tempat darah tersebut. Artinya tadi tidak dimasukkan di sekitar itu, nggak apa-apa. Jadi kalau istri klimaks, ya istri harus mandi. Harus mandi, artinya mandi junub. Ketika dia keluar, dia melihat ada yang keluar, maka dia harus mandi junub walaupun dia sedang datang bulan, karena dia posisinya keluar air maninya, maka dia harus mandi walaupun dia nggak akan terangkat dari haidnya kecuali dia suci. Maka nggak apa-apa, tinggal dia mandi dan tidak ada kewajiban membayar kafarat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab ya. Apa hukum bagi seorang anak laki-laki yang pergi merantau keluar dari rumahnya dalam rangka bekerja dan mencari pengalaman agar sukses, ujarnya. Sedangkan ia mendapati bahwa ibunya membutuhkan sang anak di sisinya untuk membantunya.
Dikarenakan si ibu hanya memiliki 2 anak laki-laki dan 2 perempuan. 2 diantaranya sedang merantau untuk menuntut ilmu. Dan tersisa ia, sang anak laki-laki yang besar beserta adik perempuannya yang masih sekolah. Sang anak laki-laki yang besar beserta adik perempuannya yang masih sekolah. Kepergian dia tidak mendapatkan ridho dari ibunya meskipun sang ibu membiarkannya pergi karena sudah lelah memberi ia nasihat. Mohon Ustaz penjelasan dan nasihat bagi abang anak ini, padahal ia sudah mengenal sunnah dan anak yang pertama kali diajak kajian sunnah oleh ibu kami dibanding kami. Jazakallah khair. Nah jemaah, di sini pentingnya memang belajar ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Kita itu kadang-kala tahu ilmu tapi malas mengamalkannya, dan itu yang menyebabkan orang terfitnah. Bagaimana di masa Nabi alaihissalatu wassalam, sahabat-sahabat datang baiat mau jihad, dan kita tahu zirwatu sanamil Islam, puncak dari perjuangan Islam itu ya jihad fisabilillah, karena dia mengorbankan nyawanya. Ditanya sama Nabi SAW, ibumu masih hidup? Kata, iya ya Rasulullah. Engkau dapat izin? Enggak, kata dia. Engkau kesana, engkau mau surga kan? Iya. Falzam rijlaha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu itu, surga di sana, kata dia. Apalagi ini sang kakak mengatakan dia mau pengalaman, mau nuntut ilmu. Ketika dia berbakti sama orang tuanya, maka doa dia akan mustajab, rizki dia akan diluaskan. Bicara nuntut ilmu, boleh engkau nuntut ilmu sama ibumu, tapi nggak perlu keluar kota. Engkau tetap belajar di sana. Tapi kadang-kala orang berpikir kesuksesan itu dengan merantau. Kalau dia nggak merantau, dia akan sukses. Engkau berada bersama ibumu, berbakti sama dia, itu kesuksesan. Karena nggak masuk surga loh orang yang durhaka sama orang tuanya, nggak masuk surga. Maka disampaikan kepada kakak, engkau kan ingin sukses, engkau ingin doamu mustajab, ingin rezekimu diluaskan, nggak usah jauh-jauh dari ibu di tempat itu. Cuma kita ini sekarang terfitnah dengan urusan dunia, ngelihat fulan punya ini, fulan punya ini, fulan punya ini, aku nggak punya apa-apa. Engkau punya surga di rumahmu, apa sekarang yang mau dibandingkan? Engkau punya surga di rumahmu, sedangkan mereka punya mobil saja dan punya rumah. Maka tadi pesan Nabi SAW, badiru bil a'mal, kalian segera amalkan. Kalau dapat ilmu segera amalkan, jangan nunda-nunda. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yang pagi harinya beriman, sorenya sudah kafir dia. Sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kita insyaallah semua tahu kisah Juraij ya. Juraij, seorang yang ahli ibadah, yang cuma dipanggil sama ibunya, ya Juraij, ya Juraij, Juraij sholat, bukan sedang main. Dia tanya, ummi am solati, ibuku apa solatku ya? Kayaknya solatku aja, kata dia. Dipanggil lagi, ya Juraij, ummi am solati, kata Juraij. Solat terus Juraij. Ya Juraij, kata umaknya. Kata Juraij, ummi am solati. Bayangkan antara solat dan ibunya. Jadi seorang kalau dipanggil sama ibunya dalam kondisi melaksanakan solat sunnah, dia boleh putus solatnya. Kalau memang masih panjang, kalau bisa dia selesaikan sholatnya dengan cepat-cepat dan tahu ibunya nggak akan marah, silahkan dilanjutkan sholat. Tapi kalau ternyata ibunya butuh sama dia, maka dia boleh, dia datang ke ibunya. Ini gara-gara Juraij nggak datang, jamaah, ummiknya berdoa. Ya Allah, ini Juraij ini punya sauma'ah ya, punya biara tempat dia beribadah. Dia berpisah dari manusia, dia fokus mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya nggak pernah dia ngelihat perempuan-perempuan di jalanan, enggak. Kata umiknya, jangan sampai engkau matikan Juraij kecuali engkau tampakkan kepada dia pelacur-pelacur. Sampai kayak gitu umiknya.
Kita tahu kejadian kemudian ada perempuan yang mengaku hamil dari Juret ya. Juret kemudian ditangkap, tempat biara dia, ibadah dihancurkan ya. Ketika dibawa ke raja untuk divonis, Juret ngelihat pelacur-pelacur itu. Oh, ini ketawa Juret. Ini doa ibuku. Kabulkan sama Allah. Biaranya hancur. Proses untuk melihat pelacur-pelacur itu panjang prosesnya. Dengan dia difitnah, berzina, menghamili perempuan, maka janganlah. Antum jangan sampai bikin orang tua sakit hati. Istri yang meminta cerai pada suami dan suami tidak menjawab permintaan istri, diam. Karena suami tidak mau menceraikan. Apakah sudah jatuh talak? Enggak. Maka tadi anak ngomong, jangan garai suaminya. Buat perempuan ini, sudah bang, ceraikan aku bang. Kalau engkau berani, kalau engkau laki bang, ceraikan aku. Dipikirnya bencong dia. Iya sakit hati dia jemaah. Janganlah. Tapi tadi antum jangan juga mau dipancing sama perempuan. Apakah dibenarkan istri yang karena permintaan tersebut tidak dijawab lantas istri tidak mau melayani segala kebutuhan lahir batin suami? Ini tadi garai lagi. Sudah omongannya nyakitkan hati, kemudian tidak mau melayani suami. Dia ngomong, enggak, aku enggak akan melayani kamu kecuali kamu ceraikan aku. Loh, ya apa gitu loh. Aku tidak akan melayani kamu kecuali kamu ceraikan saya. Loh, kalau sudah cerai tidak bisa melayani gitu loh. Alhamdulillah ya. Tadi bapak-bapak, iya bagus tuh, diem aja sudah. Gimana istri nggak mau melayani? Ya sudah sabar. Antum tambah istri aja, Bismillah. Loh, gimana istri nggak mau melayani jemaah? Nggak mau melayani gitu. Setuju bapak? Setuju. Mohon pendapat Ustadz terkait vasektomi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kita dan beliau senang dengan umatnya nanti yang banyak, akan tetapi dari sisi sosial ekonomi ada yang kesan lalai akan kehidupan istri dan anaknya, sehingga ada salah satu perempuan yang mensyaratkan KB, bahkan sampai vasektomi. Jazakallah khair. Artinya perempuan yang mau dinikahin dia mensyaratkan KB gitu ya. Ya sudah, antum cari perempuan lain. Naam jamaah. Apalagi dia mau vasektomi. Ada perempuan-perempuan yang karena pendidikan yang kurang ya, atau pendidikan yang salah, ada pandangan punya anak banyak itu merepotkan ya. Kemudian ada pandangan juga gimana masalah rizki. Subhanallah, dulu orang jahiliyah juga sama, takut urusan rizki. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian gara-gara kalian khawatir nggak bisa makan, khawatir kelaparan. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Jangan pernah berpikir antum sebagai pemberi rizki. Kita nggak ngasih rizki, Allah yang ngasih rizki. Maka dalam kehidupan ini ada banyak musibah yang tidak terduga dan ada banyak rizki yang tidak terduga. Maka kita harus yakin sama Allah SWT gitu. Anak ingat ada kawan, anak dapat kabar, kawan ini bapaknya itu satu saudara 25 dari satu ibu. Anak klarifikasi, anak tanya, bener enggak kata dia? Bener Ustaz. Abah anak ini satu saudara 25 dan kakek anak itu nggak punya pembantu. Anaknya 25 tanpa pembantu. Sekarang anaknya 7 pembantunya. Yang urusan ini sendiri, urusan ini sendiri, urusan ini sendiri, urusan. Ada masalah di manusianya. Ketika punya anak 25, itu ibu harus mendidik nih anak bagaimana dia bisa menjaga adiknya. Jadi dia dibantu oleh anak-anaknya sendiri. Maka anak-anak itu dewasa
dan sudah bisa ngurusin urusan rumah tangga. Dan subhanallah ya, kadangkala dulu ya jemaah, anak umur 12 tahun ya, ketika ibunya lahiran atau apa, sang bapak ngomong, nak, bapak ada tamu nak, 5 orang nak, siap apa? Dimasakin sama anaknya, umur 12 tahun. Sekarang kuliah, ngomong, nak, bapak punya tamu 5, tenang, duduk bapak, langsung pesan online. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tadi kalau ternyata berkaitan dengan vasektomi ini karena kekhawatiran dengan urusan tadi, enggak, ini perempuannya khawatir Ustaz, suaminya nggak tanggung jawab, jangan nikah sama dia. Ada laki-laki yang memang nggak tanggung jawab jemaah. Dari awal antum sudah lihat dia sama orang tuanya nggak berbakti, sama adik-adiknya nggak ngurusin. Jangan mau sama laki-laki kayak gini. Tapi ganteng Ustaz, sudah, kalau engkau nikah sama gantengnya doang. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jadi suatu hari anak ini bangun subuh dalam kondisi junub. Akan tetapi anak tidak sadar jika anak junub. Kemudian anak pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Setelah itu anak melakukan berbagai kegiatan sampai datang waktu zuhur. Anak pun pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Sehingga anak sholat zuhur, anak pergi ke kamar mandi. Di situ anak baru sadar bahwa diri anak junub. Apakah anak harus mengganti sholat subuh dan zuhur itu? Naam, harus diganti. Karena antum sholatnya tanpa bersuci. Oh, kan Ustaz, nggak tahu, lupa Ustaz, seperti itu. Iya, orang kalau lupa nggak sholat, ya sholat gitu, tetap dia harus sholat ya. Beda kalau orang itu tahu najis di badannya, kemudian dia sholat, dia ingat, maka dia harus lepas itu najis. Seperti Nabi SAW yang pernah sholat kemudian dia lepas sandalnya karena ada najis. Beliau nggak ngulangin dari pertama, tapi beliau tinggalkan. Namun bersuci ini termasuk syarat sahnya sholat tadi. Ketika antum tidak bersuci, maka antum harus bersuci. Apa ciri-ciri penyakit hati? Bagaimana cara pengobatannya? Ya, kalau bicara ciri-ciri penyakit hati ini, kita jadi malas beribadah jamaah. Kita nggak suka dengan kesenangan orang lain. Hasad, iri, tadi kemudian berat untuk melakukan ketaatan, maka obatnya perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, sholat malam, baca Quran, tadabburi Quran ya, datang ke kuburan, ziarah kubur untuk mengingat kematian. Tapi ini pertanyaan terakhir, izin bertanya mengenai talak. Sebelumnya pagi tadi anak praktikum di Pengadilan Agama Jember. Kena hakim dosen pamongnya, kena hakim dosen pamongnya, gitu ya. Bertanya kepada kami mengenai suami yang sengaja tidak mengucapkan kalimat cerai, namun bersama itu dia sudah lebih dari 7 bulan tidak memberikan nafkah, numpang hidup di rumah istri, bahkan bermain wanita. Pertanyaannya, apakah hakim berhak memutuskan perkara cerai dan gugatan istri dengan alasan tersebut secara fikih Islam? Naam jamaah. Jadi nanti istrinya biasanya akan gugat cerai. Ketika sang istri gugat cerai kepada hakim, di antara alasan perempuan bisa menggugat suami cerai karena suaminya tidak memberikan nafkah. Boleh. Jadi suami yang tidak memberikan nafkah tadi selama 7 bulan, boleh jadi selama 4 bulan, atau tidak mempedulikan istrinya, atau tadi main perempuan apalagi, boleh sekali gitu. Ketika hakim menerima alasan perempuan ini dan mengabulkan permohonan cerainya, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu menggugat cerai suami tanpa alasan yang sesuai syariat. Kenapa engkau ingin gue cerai? Ustaz, soalnya saya ketemu sama laki-laki kok cocok sama dia. Loh, ini. Nah, ini yang nggak boleh jemaah. Tapi alasannya suaminya boleh, suami tidak memberikan nafkah, suami akhlaknya buruk, Allah suami Ustaz ngomongnya Ustaz, na'udzubillah ya,
boleh dia. Tapi tadi hakim tidak serta-merta, biasanya mengabulkan, dia berusaha untuk islah, untuk mendamaikan. Semoga rumah tangganya masih bisa diperbaiki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.